Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami ada di hadapan Tuhan, di misbah Tuhan untuk bersama-sama bersekutu. Dan pagi ini Bapa di surga, kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Sehingga setiap kebenaran yang kami baca, kami renungkan itu Bapa, menjadi rema bagi kami, mendorong kami untuk menghidupi iman kami, mengaplikasikan iman kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Mari Engkau berfirman, mari Engkau menolong kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami bawa segala pujian, hormat, pengagungan kami bagi Bapa kami di sorga. Haleluya, amin. Kasih Tuhan sekalian, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang saya persiapkan pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara, ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Kekasih Tuhan, bacaan kita mengajak kita sebagai orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam iman, membangun kerohanian secara benar dan dewasa dalam hal yang rohani. Untuk menjadi tua itu sudah pasti, sudah sering kita dengar bersama, tapi menjadi dewasa dalam iman, menjadi dewasa dalam hal rohani, ini sebuah keputusan. Ini sebuah sikap yang benar. Ini kedewasaan rohani. Ini kedewasaan pengiringan kita sebagai orang-orang percaya. Kitab 1 Korintus pasal 13, saudara, menceritakan atau mengisahkan tentang, menekankan tentang kasih kita. Tetapi yang mau kita renungkan sebagai orang-orang percaya, mampukah kita hidup di dalam kasih tanpa kedewasaan iman? Banyak orang menjadi percaya, banyak orang menjadi pengikut Yesus, banyak orang mengenal Tuhan, namun tidak banyak orang yang dewasa. Itulah sebabnya kenapa 1 Korintus pasal 13 juga menekankan, mengajar kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus berani move on dari kehidupan rohani kita yang kanak-kanak. Kita harus berani dewasa. Kita harus berani bijaksana mengambil resiko dalam iman kita. Karena kalau kita tidak dewasa, kita tidak akan mampu jadi berkat. Setelah kita menjadi dewasa, barulah kita bisa mampu untuk mengaplikasikan iman, hidup di dalam pengalaman rohani dengan Tuhan. Kekasih Allah sekalian, orang-orang percaya dituntut menjadi dewasa. Setelah kita menjadi dewasa, kita akan siap untuk mengikut Yesus. Kita akan siap sangkal diri. Kita akan siap pikul salibnya Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menjadi dewasa, kita tidak akan mampu berjalan di dalam kebenaran, saudara. Hanya orang-orang yang dewasa, yang siap, yang mampu, dan yang berani untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau kita tidak dewasa, kita akan terus maju mundur. Sekarang seolah-olah kita maju, sebentar lagi kita akan mundur. Hanya orang-orang yang dewasa, yang mengerti bahwa dia harus mempertanggungjawabkan imannya sedemikian rupa, kekasih Tuhan sekalian. Orang yang dewasa tidak hanya dilihat dari kata-katanya yang rohani, tidak. Orang yang dewasa tidak hanya dilihat karena banyaknya ibadah. Orang yang dewasa tidak didengar karena banyaknya kata-kata doa. Orang yang dewasa adalah orang-orang yang berani untuk mengambil keputusan hidup di dalam kebenaran, bersikap sesuai dengan dasar-dasar pengajaran iman percaya. Beberapa kali saya sering menyampaikan bahwa orang-orang Kristen hari-hari ini sudah seharusnya berani dan siap untuk mengambil keputusan hidup di dalam iman percaya, hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan harus menjadi dasar kita berpijak, dasar kita berpikir, dasar kita bersikap. Kalau kita belum berani untuk mengeksekusi segala keputusan kita berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, berarti kita belum dewasa. Orang dewasa rohani, orang dewasa iman harus berani
mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip iman, bukan berdasarkan prinsip-prinsip logika atau pengetahuan duniawi yang kita serap dari prinsip dasar kita. Sebagai orang percaya sudah harusnya hari-hari saudara, landasan berpijak kita, landasan berpikir kita, demikian juga segala landasan keputusan kita itu harus standarnya adalah firman Allah. Kalau kita tidak siap hidup dalam standar firman Allah, kita tidak siap menjadi dewasa. Makanya Paulus berkata dalam ayat yang ke-13, ketika aku kanak-kanak, aku bertindak seperti kanak-kanak. Banyak orang yang walaupun usianya tua dalam hal mengikuti Yesus, tetapi tindakannya, sikapnya, cara berpikirnya masih anak-anak, belum dewasa. Entah itu saya, entah itu kita sebagai orang-orang percaya yang lain. Tapi kita harus mengerti, dengan bertambahnya usia, semakin lama kita ikut Yesus, semakin banyak kita belajar firman, semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita melayani, maka sudah seharusnya kita juga siap untuk hidup dewasa. Berpikirnya jangan seperti anak-anak lagi, tidak boleh cengeng lagi, tidak boleh sukanya hanya minta-minta saja. Anak-anak suka minta, suka nuntut. Tapi orang dewasa akan berpikir bagaimana bertindak, mengaplikasikan apa yang dia pahami. Makanya pada pasal 13, 1 Korintus 13 mengajarkan kepada kita mengenai kasih. Bahwa kasih itu yang terbesar. Dalam ayat yang ke-13, saudara, dia berkata begini, demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Paulus mau tekankan yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih adalah kasih. Nah, ini yang luar biasa. Kalau kita kembali ke ayat yang ke atas, saudara, bagian ayat yang ke-8, kita coba baca sebentar. 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Luar biasa. Alkitab tekankan kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Berapa banyak kita yang hari ini berkajang kepada nubuat? Bahasa roh akan berakhir. Berapa banyak orang percaya, berapa banyak gereja yang menekankan nubuatan. Bahasa roh. Tetapi tidak berani hidup di dalam kasih Bapa. Nah, Alkitab mau tekankan bahwa ternyata nubuatan itu akan berakhir. Bahasa roh yang banyak orang banggakan itu akan berhenti. Bahkan pengetahuan kita secara logika dan secara rohani sekalipun itu akan terbatas. Itulah sebabnya Paulus menekankan pengetahuan tentang iman, pengertian tentang iman, pengiringan kita akan Tuhan harus kita lanjutkan di tahap kasih kepada Bapa. Kasih kesempurnaan hukum Taurat. Kasih adalah bagian terbaik, bagian terbesar yang akan tersisa dari kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia berkaitan dengan pengiringan kita akan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Paulus tekankan kita harus berani hidup dalam kasih. Ayat 9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Wow, kita harus sadar betul bahwa ternyata benar pengetahuan kita sebaik apapun model penafsiran, pengertian kita tentang Tuhan, dan cara belajar kita, setinggi apapun ilmu kita tentang kebenaran, tentang firman, saudara, Alkitab tegaskan bahwa semua itu tidaklah lengkap, dan nubuat kita tidaklah sempurna. Tidak boleh sombong. Kalau kita mengerti tentang firman, tahu tentang kebenaran, harus kita bawa untuk kita aplikasikan dalam hidup kerohanian kita sebagai orang-orang percaya. Dan ingatlah bahwa semua hal yang kita sedang lakukan hari ini, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Makanya pada ayat 11 Paulus mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti anak-anak, bersikap seperti anak-anak, bertingkah laku seperti anak-anak. Tapi hari ini saudara, setelah kita menjadi percaya, setelah kita melayani Tuhan, setelah kita hidup di dalam Dia, sudah waktunya kita untuk dewasa. Karena hanya orang-orang dewasa yang siap, yang berani untuk pikul salib. Dan kita juga akan siap menanti-nanti, saudara. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak dewasa, saudara, maka jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Seperti 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Orang-orang dewasa
seperti gadis yang bijaksana, menanti-nanti, hidup dalam pengharapan, berbuah-buah, dan pada waktu Tuhan datang, setiap perbuatannya dipertanggungjawabkan dengan berani. Puji Tuhan, kekasih Tuhan sekalian. Tuhan memberkati, mendorong kita semua orang-orang percaya supaya kita bertumbuh dewasa di dalam iman. Saya katakan kembali lagi, pengetahuan lahiriah manusia kita terbatas. Bahkan pengetahuan rohani kita pun terbatas, karena yang sempurna akan datang. Jika yang sempurna akan Tuhan akan datang, maka semuanya akan berakhir. Tapi ada tinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar Paulus katakan adalah kasih. Karena kasih, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kekasih Tuhan sekalian, mari bersama-sama sebagai orang-orang percaya, kita berani untuk mengambil sikap, bertumbuh mengarah ke arah kedewasaan iman, kedewasaan hidup orang-orang percaya. Karena hanya dengan bersikap dewasa, karena hanya dengan menjadi dewasa, kita siap untuk mengikut Yesus sampai akhir pertandingan hidup kita. Mari kita bertanding sebagai pemenang, bertanding dengan cara yang benar, mengikuti jalan Tuhan, tema gereja kita. Percaya dan hidup di dalam iman. Sudah waktunya sehari ini orang-orang percaya hidup dalam iman kita. Tidak hanya berkata saya percaya, tapi mulai belajar untuk hidup dalam kasih sebagai bukti iman kita kepada Kristus. Puji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita senantiasa supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan kita, Allah kita yang kekal. Kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala bersyukur kepada Tuhan. Dan jika di antara kita yang punya pergumulan, kita akan bawa dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, sungguh kami bersyukur hari ini. Engkau mengajar kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami mengalihkan hidup kami yang kanak-kanak kepada kehidupan rohani yang dewasa, supaya kami siap mengikut Yesus, berjalan dengan Engkau, bertumbuh dan berbuah, bahkan menghasilkan kasih yang benar, kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami berdoa untuk firman-Mu, Tuhan lengkapi kami, supaya kami senantiasa berani hidup dalam pengalaman iman yang benar dengan Tuhan. Dewasakan kami, supaya kami siap ikut Yesus. Saya berdoa bagi kekasih Tuhan, rekan-rekan saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, mungkin sedang mengalami sakit penyakit, dalam pergumulan pribadi, sedang ada masalah, sedang mengalami duka cita, sedang mengalami pergumulan yang sulit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah kuasa Bapa, kuasa Allah kami bekerja dengan dahsyat untuk memberikan pertolongan pada kami, dan biar kami kuat dalam pengiringan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Allah kami di sorga, Bapa yang kekal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucapan syukur dan segala pujian kami bagi Bapa kami dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki pergumulan, pokok-pokok doa atau konseling dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.